Di sini saya menuliskan ada 4 poin. Apa sih kegunaan dari NMR itu sendiri? Yang pertama, Anda nantinya itu akan diberikan informasi bagaimana gambarannya terkait jenis atomnya, jumlahnya seberapa, kemudian lingkungan atom hidrogennya maupun karbonnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini menerapkan prinsipnya adalah gelombang radio. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kemarin UV, IR, pakai menggunakan gelombang bukan radio gitu ya, atau dengan yang lainnya, penyerapan dengan yang lainnya begitu ya. Infrared itu seperti apa, UV berarti dengan visible begitu ya. Nah, ini kalau NMR menggunakan gelombang radio untuk menentukan jenis molekul organiknya. Kemudian, kenapa NMR itu harus Anda pelajari sebagai seorang kimia, begitu ya? Karena itu sangat memberikan informasi yang penting bahwa kandungan kimianya di dalam suatu zat itu jenisnya apa. Semisal di dalam kimia organik gitu ya, Anda mungkin sudah terlibat di dalam penelitian dosen, misalkan seperti itu, kemudian Anda diminta untuk menghandle proyek beliau yang hubungannya dengan karakterisasi senyawa, begitu ya. Anda melakukan sintesis misalkan. Misalkan dari sampel A ditambah B, dapatnya nantinya tuh ester misalkan. Saya mau mensintesis, Bu. Saya ingin menghasilkan produk ester dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Kemudian dibantu dengan reaksinya adalah asam sulfat. Kemudian diperolehlah sebuah ester. Nah, bagaimana ester itu bisa terbentuk? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa hasil sintesis Anda itu sudah benar, begitu ya, sudah jadi. Bagaimana cara menganalisisnya? Salah satunya adalah menggunakan NMR ini. Anda bisa memastikan, oh ternyata hasil saya, produk saya yang saya inginkan untuk bisa mendapatkan suatu ester itu sudah benar. Dengan ditunjukkan berbagai apa namanya spektra nantinya ya, spektrum NMR itu seperti apa, itu yang perlu Anda pelajari. Atau mungkin di bahan alam begitu ya, Anda mengisolasi suatu senyawa di tanaman A begitu ya, atau B. Selama ini mungkin Anda mengikuti PKM misalkan, itu yang terlibat adalah ekstraknya doang begitu ya. Ekstraknya aktif untuk anti diabetes misalkan. Nah, tapi ekstrak tersebut kok bisa aktif terhadap anti diabetes? Siapa yang berperan di dalam itu? Oh, pasti ada kandungan senyawanya nih. Nah, senyawanya model apa? Nah, itu bisa diidentifikasi di NMR. Jadi ada beberapa memang penelitian yang membutuhkan alat ini, instrumen ini, sehingga sangat penting sekali Anda untuk belajar ini. Gitu ya. Kenapa kok NMR ini penting? Dan memang agak rumit begitu ya. Kalau Anda tidak paham di awal, itu harusnya segera ditanyakan, gitu ya. Anda belajar terkait penentuan struktur molekul itu memang harus melewati senyawa organik monofungsi dan polifungsi supaya sebagai dasar Anda itu untuk memahami ini. Atau mungkin ada kalian juga sudah belajar di analitik ya, dasar-dasar pemisahan atau apa ya, yang menjelaskan terkait dengan NMR kalau nggak salah. Nah, nanti itu mungkin dasarnya yang nantinya kedalamannya bisa dipelajari di sini. Jadi makanya di poin 4 ini saya memberikan informasi bahwa bisa digunakan nih hasil spektroskopi NMR itu untuk apapun begitu ya, untuk menentukan apapun, entah itu struktur senyawa begitu ya. Kemudian mungkin Anda melakukan penelitian di bidang biokimia misalkan ya, untuk mengetahui bagaimana ikatan peptidanya ya, konformasi kursinya seperti apa, bentuknya apakah R ataukah S, ataukah dia itu bentuknya seperti cis ataukah trans dan seterusnya. Itu bisa dilihat di
NMR. Jadi kegunaan NMR itu sangat banyak di dalam dunia akademis. Kemudian kalau di aplikasinya untuk apa sih NMR itu begitu ya? Kalau di dalam pabrik atau industri, misalkan Anda nanti bekerja di sebuah industri terkait obat-obatan, Anda bisa nih memanfaatkan ini sebagai drug design, begitu ya. Saya ingin mendesain suatu obat, ya, yang mana obat ini yang awalnya dia itu resisten, mau saya buat itu untuk menjadi aktif kembali dengan tambahan misalkan gugus metoksika atau gugus hidroksi. Kamu mendesain, kemudian ingin tahu bagaimana sih korelasinya, bagaimana hubungannya, keterikatannya seperti apa. Nah, itu adalah fungsi dari apa namanya NMR dalam penentuan drug design. Kalau Anda bekerja di nanti di industri obat-obatan, pasti akan berkutat dengan ini. Kemudian terkait dengan kualitas makanan gitu ya, food quality. Itu juga bisa ya, juga bisa menggunakan identifikasi menggunakan Spectros NMR. Kemudian di dalam biokimia Anda bisa mempelajari terkait metabolomiknya atau metabonomiknya begitu ya. DNA di dalam tubuh begitu ya. Baik apakah terjadi suatu kerusakan atau misalkan ada sel yang melakukan pembelahan dan seterusnya itu juga bisa diidentifikasi di sini. Dan bisa untuk MRI ya. MRI biasanya itu untuk menguji atau melihat keadaan otak manusia ya, apakah dia itu bermasalah otaknya, begitu ya, apakah ada penyakit yang ada di dalam otak tersebut, itu juga bisa diidentifikasi menggunakan ini. Kemudian DNA juga ya, ini terkait dengan struktur biologi. Jadi memang banyak sekali manfaat atau kegunaan NMR itu untuk identifikasi berbagai jenis apa namanya penyakit begitu ya atau terkait dengan penelitian kalian berhubungan dengan entah itu terkait drug design, kualitas food quality atau kualitas makanan, kemudian untuk melihat metaboliknya, metabonomiknya seperti apa kondisi yang ada di dalam suatu sel, jaringan ataupun em, apa namanya bakteri seperti itu ya. Itu bisa digunakan NMR. Di Indonesia, NMR spektroskopi memang sangat terbatas begitu ya. Kalau di Jawa Timur ini dengan berbagai banyaknya kampus ya, universitas yang punya hanya Universitas Erlangga saja itu. Kemudian kalau ada di Jawa Timur ya itu ya, yang ada cuma hanya di Unair. Kemudian di Jawa Barat adanya hanya di ITB. Kemudian di Jawa Tengah itu Jogja dulu juga udah punya, tetapi sekarang sudah tidak berfungsi karena tidak memiliki apa namanya operator yang bisa mengoperasikan instrumen ini. Jadi memang sangat langka begitu ya. Kemudian baru ada di BRIN, itu pun juga satu, sama UI begitu ya. Nah, dari sekian banyaknya kampus di Indonesia itu hanya itu saja yang punya. Makanya kalau sudah melibatkan NMR itu pasti antrinya luar biasa gitu ya. Kalau Anda sudah menaruh sampel tersebut minimal 2 minggu sudah jadi hasil analisisnya. Gitu. Karena memang alatnya sedikit begitu ya. Kemudian identifikasinya juga sangat sensitif. Gitu. Jadi memang butuh senyawa yang benar-benar murni. Kemudian pelarutnya itu juga harus menggunakan deuterium, begitu ya, bukan pelarut-pelarut sembarangan seperti Anda kalau melakukan penelitian di lab, begitu ya, menggunakan kloroform biasa, aseton biasa, tapi kita menggunakan deuterium di sini. Jadi ya alhamdulillah kenapa saya memegang NMR ini begitu ya, saya memang fokusnya kalau penentuan struktur itu di NMR sama MS karena tidak semua dosen bisa apa namanya menguasai ini ya karena memang beliaunya tidak pernah mengoperasikan bahkan mendalami penelitian terkait dengan ini. Sedangkan saya sudah pernah begitu ya mengoperasikan NMR ini sudah lama gitu waktu saya sekolah. Kemudian saya juga pernah di luar negeri untuk memegang ini juga mengoperasikan ini ya. Memang saya mendalami terkait dengan NMR sama MS itu memang keinginan saya begitu ya untuk ketika
saya sekolah S3. Jadi memang fokus saya itu adalah ke spektroskopi NMR sama MS. Jadi saya memang dilibatkan di materi ini kalau misalkan terkait dengan itu. Jadi memang saya sudah terbiasa begitu ya mengoperasikan entah itu NMR, spektroskopi yang modelnya kalau di Unair itu Jeol gitu ya. Kalau yang ada di apa namanya ITB itu Agilent. Kemudian kalau di waktu saya posisi di Jepang atau di Malaysia itu Burger gitu ya, itu sudah saya pegang semua. Bukan memegang saja ya, tapi mengoperasikan. Itu sudah saya lakukan itu semuanya. Jadi memang saya tahu bagaimana modelannya, bagaimana mengidentifikasinya, begitu ya. Itu sudah saya pahami. Jadi Anda kalau tidak paham bisa bertanya mulai dari awal begitu ya, karena memang tidak semua dosen mendalami penelitian terkait dengan NMR spektroskopi. Ini ya alatnya ya, eh, sedikit sekali ini tubnya begitu ya. Ketika ada semacam tabung begitu ya, Anda bisa apa namanya apa ya identifikasi begitu ya bahwa ada tabung kecil begitu ya tipis mungkin diameternya itu hanya sekitar berapa mikro gitu ya ini tabungnya kemudian dimasukkanlah sampel begitu ya sampel ke dalam tabung ini namanya tub begitu ya bukan kayak tabung anggap aja seperti tabung reaksi tapi tabung reaksi itu kan besar ya besar terbuat dari kaca kalau ini enggak terbuat dari plastik begitu. Kemudian diameternya sangat kecil, sampelnya bisa dimasukkan ke sini. Tetapi sampelnya itu sudah dalam bentuk dilarutkan di dalam pelarut yang sesuai. Jadi tidak sembarangan Anda menggunakan pelarut. Ketika Anda misalkan nanti mengidentifikasi, misalkan di Unair, Mbak, saya mau identifikasi apa sampel saya menggunakan NMR. Pasti nanti operatornya akan bertanya, menggunakan pelarut apa? Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab pelarutnya apa, saya yakin operatornya tidak akan menjalankan itu. Ya, jadi dia tidak akan mengerjakan sampel Anda yang Anda kirimkan. Pasti nanti akan dikembalikan lagi. Coba Bu, coba Mbak, begitu ya. Dilarutkan dulu di lab begitu ya menggunakan pelarut apa yang sesuai. Ternyata setelah kalian identifikasi, oh yang paling bagus menggunakan aseton, begitu ya. Dia golongan propanon, golongan keton, misalkan seperti itu. Setelah Anda mengatakan ini sudah larut sempurna, maka ketika Anda menginformasikan ke operatornya, Anda bilang, Mbak, ini larutnya dengan sempurna menggunakan aseton. Aseton itu adalah CH3 C double bond CH3. Gini ya, propanon. Jangan sampai kalian nggak hafal loh ya. Coba dilihat lagi, dibuka lagi seperti apa golongan propanon. Ketika Anda melihat seperti ini, ketika Anda menginformasikan kepada laboran, maka laboran itu akan mengganti H ini dengan deuterium. Ya, karena apa? Kalau pelarutnya aseton seperti Anda di lab, itu ketika nantinya diidentifikasi di dalam NMR begitu ya, maka proton ini atau atom H ini akan kedetek di dalam spektra NMR. Jadi kita tidak bisa membedakan ini atom hanya punyanya sampel kah ataukah punyanya pelarut. Nah, kalian tidak bisa mengidentifikasi. Tapi ketika diganti dengan deuterium, jadi menghasilkan aseton D6, gitu ya. D6-nya dari mana? Hanya ini yang berjumlah 3 ditambah 3. Ini kan totally 6. H6 harusnya kan H6 dia diganti hanya itu menjadi deuterium. Jadi aseton D6. Jadi pelarutnya dalam bentuk aseton D6 dan itu bebas dari atom H yang ada di pelarut di lab. Ketika dilarutkan, setelah larut sempurna baru bisa masuk ke dalam tub ini. Tub ini akan masuk ke dalam instrumen NMR ini. Kemudian bisa diidentifikasi menggunakan komputer, pengerjaannya di situ untuk sampai menghasilkan suatu spektra.
Nah, jenisnya dari apa namanya instrumen NMR itu banyak ya. Ada yang apa frekuensinya ya, ada yang 100 MHz misalkan. Ada yang frekuensinya 600 MHz. Semakin besar frekuensi yang ada dimiliki oleh suatu instrumen NMR itu, maka semakin sensitif dia itu untuk mengidentifikasi senyawa. Jadi semakin bagus untuk spektrum yang dihasilkan. Kalau misalkan frekuensinya semakin kecil atau semakin rendah, maka nanti spektrum yang didapatkan itu semakin jelek. Makanya jenis NMR-nya itu semakin banyak atau semakin besar frekuensinya, maka semakin mahal. Pengujiannya juga semakin mahal. Gitu. Yang 600 MHz itu adanya cuma di BRIN ya, sama di ITB. Kalau yang di UI itu 500, begitu 500 MHz, yang ada di UNER hanya 400 MHz. Jadi kalau berat molekulnya sampai 1000 ke atas, itu kalau 400 MHz dia tidak akan mampu. Maka spektrumnya seperti rumput nantinya, tidak bisa diidentifikasi. Tapi kalau pakai 600 MHz pasti sudah bagus. Jadi kalau Anda misalkan nanti tahu struktur Anda, target Anda itu di atas 1000 untuk berat molekulnya, jangan menggunakan yang ada di UNAIR ya, karena UNAIR hanya 400 MHz. Maka kalian harus menggunakan yang di ITB atau di BRIN sekitar 600 MHz. Itu. Kenapa? Karena spektrumnya atau identifikasi spektranya itu nanti tidak jelas. Semakin tinggi dia lebih semakin sensitif. Gitu ya. Ini pelarut-pelarut yang digunakan ada CDCl3 itu podo ambek kloroform rek. Jadi CHCl3 ya, CHCl3 hanya diganti menjadi deuterium jadi menjadi CDCl3. Ada CD3OD gitu ya. Yaitu water begitu ya. Eh, Oxide begitu ya. Kemudian ada DMSO, ada benzena, ada piridin, dan seterusnya. Ada beberapa pelarut yang memang disediakan oleh apa namanya operator yang apa namanya mengerjakan NMR ini begitu ya. Itu pasti akan disediakan pelarut mulai dari yang non polar sampai ke yang polar. Jadi yang non polar itu seperti apa? Contohnya di benzena. Kemudian CDCl3 itu kan non polar sekali. Kemudian sampai ke yang polar. Contohnya ada CD3UD, kemudian ada DMSO, kemudian ada piridin. Jadi mereka menyediakan semuanya, tetapi Anda harus bisa memberikan identifikasi bahwa sampel saya ini larutnya sama apa. Kalau Anda tidak menyebutkan itu, saya yakin otomatis operator tidak akan mengerjakan sampel Anda. Kemudian jumlah sampelnya seperti apa gitu ya. Ini aja jumlah sampel itu 100 miligram. Semakin banyak sampel yang kita peroleh begitu atau yang kita ujikan otomatis mengidentifikasi spektrum itu semakin lebih jelas begitu ya, lebih apa namanya peaknya itu lebih sangat enak untuk diidentifikasi ya. Jadi peaknya sangat tinggi-tinggi begitu. Tetapi kalau ini bisa dipakai untuk bahan-bahan kalau kalian melakukan proses sintesis. Sintesis itu pasti produknya banyak, begitu ya, gram-graman. Tapi kalau Anda berkutat di dalam suatu isolasi di dalam tumbuhan, begitu ya, karena saya memang fokusnya di dalam tumbuhan, begitu, untuk menghasilkan senyawa sebanyak 100 miligram itu sangat susah, gitu ya. Boro-boro 100 miligram, begitu ya, 10 miligram saja itu sudah luar biasanya, gitu. Padahal di dalam suatu pengukuran sampel, satu atom C ya, jenis satu atom C saja itu adalah mewakili 1 miligram. Jadi kalau bayangkan kalau senyawa Anda jumlahnya C13 misalkan, maka karena C jumlahnya itu ada 13, maka otomatis Anda harus menyediakan 13 miligram. Makanya totally itu biasanya sampai 100 miligram baru bisa diidentifikasi. Tapi kalau untuk bahan alam begitu ya, frekuensinya memang sedikit sekali begitu ya untuk menghasilkan ini, maka eh, mau tidak mau harus tetap dijalankan atau diukur. Mungkin nanti perlakuannya lebih khusus lagi begitu ya. Kalau orang nggak paham, mereka tidak akan tahu terkait itu.
gitu ya. Jadi memang perlakuannya khusus, gitu. Tapi ini saya informasikan secara umum saja supaya tidak bingung. Nah ini spektra yang, secara data mentahnya ya, ketika diidentifikasi selama dia proses running begitu ya, selama proses dia melakukan identifikasi sekitar setengah, 1 menit lah ya, ini FID-nya itu ada yang sampai 0,03 detik itu sangat luar biasa itu, jalannya begitu ya. Itu data mentahnya, tapi ketika dia merubah data mentah menjadi spektrum, ketika sekitar 5 menit sudah terekam ya rekodnya, kemudian bisa teridentifikasi di dalam layar komputer, maka dia akan menjadi sangat bagus ya. Jadi peak-nya itu sudah sangat jelas. Nah, seperti itu. Jadi dari yang kayak detak jantung ya, kalau kalian misalkan pernah eh, apa namanya tes jantung begitu ya di apa, di rumah sakit misalkan seperti itu kan seperti ini ya. Nah, detak jantungnya seperti ini, nggak normal misalkan seperti itu. Ini apa sih begitu ya. Tapi ketika nanti diidentifikasi di dalam apa namanya komputer begitu ya, maka akan terlihat pik-piknya. Oh ini nantinya harus kalian identifikasi. A ini apa, B ini siapa, C ini siapa dan seterusnya. Itu yang harus Anda pelajari sekarang. Dari yang tidak jelas menjadi jelas begitu ya. Tapi kalau menurut orang awam begitu ya, kalian masih baru fresh begitu, apa sih ini spektrum apa sih, padahal masing-masing spektrum itu mewakili jumlah karbonnya, entah itu karbonnya metil kah ataukah dia itu etil ataukah dia seperti apa, apakah metin metilen. Nah kan nanti yang perlu Anda pelajari. Metoksi OCH3 itu ada sendiri dia letaknya dan bagaimana ciri khasnya itu juga ada. Itu yang nantinya perlu Anda dipelajari di dalam NMR ini. Kemudian ini trimetil silat ya. Di sini ada tulisannya TMS 0 ppm itu sebagai larutan standarnya begitu ya. Setiap inti H yang kerapat elektronnya lebih rendah dari metil silan begitu akan memiliki frekuensi lebih besar dari TMS. Jadi ketika Anda mengidentifikasi, saya yakin otomatis nanti spektrum itu akan terlihat di area 0 ke atas. Karena ada apa? Batas TMS-nya itu adalah 0 ppm. Jadi nanti ada spektrum di sekitar 0 ppm itu jangan diidentifikasi ya. Nanti 0 ppm dianggap sebagai sinyalnya metil, misalkan seperti itu, atau sinyalnya etil, padahal dia ini adalah trimetil silannya atau dia larutan standarnya. Nah, ini kalian bisa lihat contoh-contoh sinyalnya begitu ya. Ada di daerah ini. Nah, ini adalah pergeseran kimianya, ini adalah nilainya nantinya ya. Kalian bisa lihat spektrum saya ini letaknya di pergeseran kimianya nomor berapa ya, berapa ppm. Begitu. Kemudian Anda bisa lihat, oh di sekitar 2 ppm. Oh terlihat di 4 ppm. Kemudian ada di 6 ppm. Ini siapa? Spektranya siapa? Nah, itu harus kalian identifikasi. Kemudian ada sinyal kecil, singlet, satu gitu ya, tunggal begitu. Nah, ini siapa kecil ini? Nah, ini Anda juga harus pahami. Ketika Anda misalkan mengidentifikasi atau melakukan proses pengukuran NMR, sampel NMR Anda juga harus tahu, oh pelarut saya itu adalah kloroform. Berarti kalau dibuat deuterium menjadi CdCl3. Nah, CdCl3 ini pergeserannya di berapa ppm ya? Ini Anda harus tahu. Aseton D6, di mana ya posisinya? Nah, itu juga Anda harus pahami. Karena apa? Dia akan masuk di dalam spektrum ini. Yang mana? Yang kecil sekali dan itu adalah tunggal biasanya. Kalau misalkan dia CDCl3, maka dia itu adalah di sekitar 7,26. Nah, kalau misalkan aseton, dia di sekitar 2, sekian. Kalau metanol ada di sekitar 5, sekian. Nah, itu harus Anda tahu. Biar apa? Anda tidak terkecoh dengan mengidentifikasi spektrum yang lain. Nanti dipikir ini ada sinyal singlet, oh ini miliknya OH. Padahal itu punyanya si pelarut. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi Anda harus searching begitu ya, bahwa pelarut
untuk CDCl3 itu kalau di NMR pergeseran kimianya di nomor berapa? Di pergeseran berapa? Kalau aseton berapa? Metanol berapa? Piridin berapa? Nah, ini saya contohkan 7,26 itu adalah miliknya dari kloroform yang diubah menjadi deuterium di sekitar 7,24 atau 7,26 ppm. Nah, ini berarti ini nanti nggak perlu diidentifikasi, yang diidentifikasi yang ini begitu. Kemudian ada perbandingan jumlah atom H. Kalian bisa lihat di bawah ini. Ya, tingginya sinyal itu beda-beda loh ya. Nah, ini. Kemudian ini ada terkait dengan nilai integrasinya. Nanti akan saya apa namanya dalami begitu ya di slide berikutnya. Ini hanya secara umum. Di sini tertulis 0,89 begitu ya, 0,89, kemudian ada 0,92, kemudian ada 2, kemudian ada 2 dan seterusnya. Nah, seperti ini itu mewakili apa sih begitu ya? Dari seperti ini Anda harus membuatkan perbandingan seminimal mungkin. Berarti yang harus habis dibuat satu itu adalah yang paling kecil 0,89. Berarti ini di sini adalah kita bagi begitu ya. Ini dianggap satu satu, kemudian 222. Ternyata di sini tertulis 22211. Sehingga totalnya itu adalah 8H. Maka dihitungnya dari mana 222-nya? Itu di sini ya, dimulai dari sini menghitungnya. Berarti ini 2, ini 2 ya, ini 22, ini juga 2. Duanya ada 3. Kemudian ini dianggap 1, ini juga dianggap 1. Perbandingan paling rendah ya. Perbandingan paling rendah. Maka 22211. Ini membuktikan apa? Bahwa di dalam suatu spektrum ini, di dalam sampel Anda ini memiliki jumlah atom hanya itu sekitar 8. Nah, jadi 8 itu mewakili siapa? A, B, C, D, E. Yang mana A itu memiliki atom hanya berjumlah 2, kemudian B juga 2, kemudian C juga 2, baru yang D dan E itu hanya punya 1. Sehingga totalnya itu adalah 8H. Ini menjadi perbandingan atau menghitung jumlah atom hanya di dalam suatu sampel. Ada berapa? Seperti itu. Kemudian ada juga ini terkait dengan konstanta kopling namanya ya. Nanti kalian akan belajar itu. Konstanta kopling itu yang mana? Yang atas ini. Jadi nilai atas ini masing-masing dari spektrum ini itu memiliki konstanta kopling yang berbeda-beda. Jadi ini kalau diperlebar seperti ini. Masing-masing ini itu punya nilai konstanta kopling yang berbeda-beda di sini. Nah, mulai dari 6,331 sampai 6,305. Kok di situ 6,331 sampai 6,305, kok di sini tertulisnya 6,32? Iya. Karena apa? Dalam satu kesatuan ini yang tadi nilai integrasinya 0,89 dengan atom hanya itu berjumlah 1, dia itu ketika diperlebar gitu ya, di zoom begitu, ternyata puncaknya ada 6. Maka masing-masing puncak ini memiliki konstanta kopling yang berbeda-beda. Ketika ditanya berapa nilai pergeseran kimia untuk daerah ini, maka kamu harus menghitung ini di rata-rata. Jadi ini di total semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 begitu ya. Nah, ini jumlah total semua ada 6 dibagi 6. Ternyata nilainya adalah 6,32. Maka pergeseran kimia untuk senyawa ini atau sinyal E, misalkan seperti itu nilai pergeserannya adalah 6,32. Itu untuk menghitung nilai pergeseran kimia dari masing-masing sinyal ya dalam satu 6 puncak tersebut. Maka kalian dari ringkasan tadi itu, maka saya pecah nih nantinya supaya Anda tidak bingung, begitu ya. Anda nanti akan belajar terkait dengan chemical shift. Chemical shift itu tadi, pergeseran kimianya.
ya dengan simbolnya adalah delta H. Dengan satuannya adalah ppm. Gitu ya, itu namanya pergeseran kimia. Kemudian ada integrasinya. Integrasinya itu kayak tadi ini. Ada 2, 2, 2, 1, 1 begitu ya. Itu adalah nilai integrasinya. Kemudian ada multiplisitasnya. Multiplisitas itu adalah jumlah sinyalnya ya. Jumlah puncaknya itu ada berapa? Misalkan dalam satu sinyal ini ada 6 puncak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacanya gimana sih? Nah, itu nanti ada bacanya adalah heptet atau sektet dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah nama dari multiplisitasnya. Kemudian ada konstanta kopling, itu untuk mengetahui ketika Anda nanti diibaratkan atau dikaitkan dengan senyawa golongan aromatis untuk menentukan posisi orto, meta, dan paranya. Anda sudah belajar terkait dengan aromatis di senyawa organik monofungsi, dibuka mana ya? Posisi orto itu seperti apa, posisi para itu seperti apa, meta seperti apa. Karena apa? Itu nanti akan kalian mau tidak mau wajib harus menghitung konstanta koplingnya. Bagaimana cara bacanya? Nanti kalian pelajari di sini. Kita belajar terkait dengan chemical shift dulu, gitu ya. Ini adalah parameter yang harus kalian pelajari, chemical shift-nya, begitu ya. Ini saya contohkan ada 2 butanol. 2 butanol, nanti itu yang dipelajari di dalam spektrum NMR, itu Anda akan belajar terkait dengan gugus fungsi. Oh, berarti nanti aku bisa nih mengidentifikasi gugus OH. Kemudian bisa belajar terkait integrasi atau luas area setiap kelompok. Jumlah H atau istilahnya tadi saya mengatakan integrasi, begitu ya, yang tadi 2, 2, 2, 1, 1, 1. Nah, itu adalah integrasinya atau luas areanya. Berapa sih jumlah H yang bisa di dalam satu area tersebut? Kemudian multiplisitas ya, tadi sudah saya ajarkan tadi. Ada nantinya itu namanya sinyalnya itu apakah singlet, apakah doblet, triplet, dan seterusnya. Konstanta kopling hubungannya dengan stereokimia. Tadi sudah saya sebutkan. Ini secara umum ya, tadi sudah saya infokan secara tersirat begitu terkait kenapa Anda harus belajar multiplisitas. Kemudian ini nanti ya ketika dimultiplisitas supaya Anda tidak bingung. Nah ini chemical shift-nya, pergeseran kimianya yang saya lingkari warna merah yang sudah saya apa namanya singgung begitu ya, bahwa di dalam satu sinyal itu ada pergeseran kimia berapa, ada berapa puncak di dalam satu sinyal tersebut. Jadi chemical shift-nya itu untuk menjelaskan gugus fungsi yang pertama. Kemudian terkait dengan kerapatan elektron. Semakin rendah kerapatan elektron, maka semakin besar nilai pergeseran kimianya. Itu nanti kalian akan belajar mana yang paling shielding, mana yang paling dishielding, itu harus Anda pelajari. Apa itu shielding dan dishielding? Kita belajar seperti ini. Ketika saya menyebutkan tadi pergeseran kimia itu satuannya adalah ppm, begitu ya. Dia posisi seperti ini dari 0 sampai ke 12 ppm. Ketika dia mendekati nilai 0 atau nilai TMS ya, trimetilsilan sebagai larutan standarnya, jika dia mendekati nilai 0, maka fungsinya di sini adalah untuk senyawa yang memiliki kerapatan elektronnya itu sangat tinggi atau meningkat. Kemudian istilahnya dia semakin shielding, berarti dia mendekati angka 0. Kemudian higher fit, berarti luas areanya semakin besar, semakin tinggi. Tetapi kalau dia menjauhi nilai 0 atau semakin mendekati 12 ppm misalkan seperti itu, otomatis kerapatan elektron di dalam suatu gugus fungsi atau senyawa itu semakin berkurang. Maka dia istilahnya adalah posisi deshielding, posisi menjauh, gitu ya. Otomatis luas areanya juga semakin rendah. Gugus apa saja sih yang masuk ke dalam
shielding maupun dishielding itu berikutnya seperti ini. Nah, ini ada golongan vinil proton atau proton dimiliki oleh senyawa golongan vinil, berarti golongan alkena. Itu pergeserannya sekitar 5 sampai 6. Kemudian aldehid sekitar 2,5. Kemudian asitelenik dia juga pergeseran kimianya di 2,5. Jadi dia semakin mendekati apa namanya ini, semakin mendekati nilai TMS-nya, berarti dia semakin shielding. Itu ceritanya. Kemudian apa yang menyebabkan suatu senyawa atau gugus fungsi memiliki kerapatan elektron itu semakin tinggi atau semakin rendah, sebaliknya begitu ya? Pasti dipengaruhi oleh efek induksi. Apa itu efek induksi? Kalian saya contohkan di sini ada propanol, ya, ada propanol, ada gugus OH yang terikat pada C nomor 1, ya. Nah, seperti ini modelannya. Ketika ada oksigen adalah atom yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Oh, lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Kenapa ya? Bisa menjawab enggak ini? Tadi kan saya sudah memulai dari awal gitu ya. Apa namanya mengawalinya. Nah, sekarang Anda yang saya tanya. Kenapa oksigen ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan H? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab ini? Izin Anda menjawab. sudah, ya, silakan Mas. Eh, O lebih elektronegatif daripada C karena O memiliki pasangan elektron bebas, Ibu. Sedangkan C sendiri tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke ya, betul. Begitu ya. Jadi di sini posisi O dengan C ya. O di sini, ini C di sini. Ketika Anda melihat posisi seperti ini, Mas Zuri tadi bilangnya, oh itu ini Bu, elektronegatif karena dia memiliki elektron bebas. Ya ya. Jadi syaratnya suatu atom dikatakan memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi apabila dia memiliki elektron bebas. Itu dia memiliki nomor atomnya 6, berarti dia golongan 6 ya. Oh, itu golongan 6, pasti otomatis tangannya itu ada 6. Di sini dia mengikat atom C dan atom H. Pasti sisanya ada 2 elektron bebas di sini. Sedangkan C, dia sudah mengikat yang sebelah sini, 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 dan situ. Sehingga dia tidak punya elektron bebas lagi. Maka C ini dia lebih elektropositif dibandingkan dengan, sedangkan O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Itu sudah benar, gitu ya. Jadi Mas Zuhri sudah benar begitu ya. Pokoknya yang aktif kalau saya tanya misalkan jawab pasti ada poin penilaian untuk saya. Begitu juga nanti ketika offline, begitu ya. Jadi tolong Anda lebih apa namanya interaktif begitu ya, tidak hanya teacher center ya, tapi student center begitu. Zuhri nomor NIM-nya berapa ya? 035, Ibu. Oke, 035. Oke. Nah, saya PSM ini ngajar 12. Saya takutnya lupa. Oke, kemudian ketika O1 ya lebih ini sudah paham ini Anda. Kemudian yang nomor 2. Karena C lebih elektropositif, otomatis kerapatan elektronnya pasti akan berkurang. Karena apa? Dia ditarik oleh O, karena O lebih elektronegatif. Sudah C itu sudah dipakai semua tangannya, kemudian dia posisinya lebih elektropositif dibandingkan dengan O, otomatis elektron itu akan ketarik ke sana. Makanya saya kasih tanda panah di sini. Dia ketarik ke O sehingga apa? Kerapatan elektron C berkurang karena ada efek induksi dari.
dan menjadikan posisi di C ini menjadi positif. Maka saya mengatakan lebih ke elektropositif. Nah, sudah titik ya antara C dengan O. Sekarang kita bandingkan C dengan H. Ya, C dengan H. Nomor 3. Karena C kekurangan elektron, maka elektron pada ikatan C dengan H akan tertarik ke arah C. Sehingga H ini akan dijauhi. Kenapa? Karena elektron hanya itu diambil oleh C, karena C sudah menjadi elektropositif. Sehingga kerapatan dari H itu menjadi sangat kecil. Maka H ini menjadi elektropositif. Dari adanya efek industri ini, maka menurut Anda, semisal seperti ini, tadi ya ada CH, ini CH3, ini H, ini OH. Menurut Anda, begitu ya, OH yang ini, dia itu menjadi kerapatan elektronnya itu semakin tinggi atau semakin rendah ya? Tadi yang ini loh, Rek. Aduh. Ini ya, sudah belajar terkait ini, sudah 1, 2, 3 dipahami, baru balik ke sini. Maka OH ini otomatis kerapatan elektronnya semakin berkurang atau semakin meningkat ya. Halo Wong, ini seperti ibu lah kayak mendongeng yo. Saya tidak senang kalau online ini. Saya tidak tahu wajah-wajahnya Anda itu paham apa gak paham begitu ya. Ayo, berarti kerapatan elektronnya O ini semakin meningkat ataukah semakin berkurang? Semakin meningkat. Semakin meningkat, ya. Jadi semakin meningkat di sini posisinya. Nah, kerapatan elektron meningkat, maka dia pasti posisinya adalah shielding. Maka nanti ketika Anda mengidentifikasi OH, itu pasti dia areanya di sekitar ini 0 sampai 4. Pasti dia posisinya mendekati 0. Karena apa? Kerapatan elektronnya meningkat. Tapi ketika C ini, ya tadi, karena elektronnya sudah diambil dengan O, dan di sini menjadi elektropositif, maka menurut Anda, kerapatan elektronnya itu menjadi berkurang atau semakin meningkat ya, Maharani? Berkurang, Ibu. Semakin berkurang. Sehingga dia itu akan posisinya menjauhi 0 atau posisinya disebut dengan deshielding. Itu maksudnya seperti itu. Kapan Anda posisi shielding, kapan dia posisi deshielding. Itu karena pengaruh dari efek induksi. Itu ya yang perlu Anda pahami. Ini contohnya nih. Nah, kalian bisa lihat ketika posisi CH4 CH3Cl semakin banyak klorofomnya, maka dia akan menjadi semakin jauh. Kerapatan elektronnya semakin rendah, gitu ya. Nah, ini bisa Anda pahami nih, pergeseran karena efek induksi. Kemudian ada di sini. Nah, ya kan saya mengatakan tadi OH posisinya di 3,5. Betul kan? Dia karena apa? Karena dia semakin elektronegatif, maka dia akan mendekati H, begitu ya, mendekati TMS, maka dia akan memiliki nilai pergeseran kimia menjadi sangat kecil. Contohnya ini, OH sekitar 35. Kemudian kalau ada NH, begitu ya, NH sekitar 3,5, OH sekitar 4,5. Nih, karena adanya ikatan hidrogen. Berarti ikatan hidrogen ini juga mempengaruhi juga, gitu ya. Ikatan hidrogen berarti dia ini sangat mudah untuk melepaskan proton. Maka terjadilah dia mengalami proses shielding. Tuh. Kemudian ada juga terkait dengan sinyal hidroksi dan amina, begitu ya, antara OH dengan NH. Anda bisa lihat nih di sini.
sinyal berbentuk lebar karena ada ikatan hidrogen, tergantung konsentrasinya. Kemudian ada juga alkohol yang berikatan dengan amina atau fenolik atau asam karboksila dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat bagaimana sih reaksi yang terjadi apabila dia itu ada aminanya. Bagaimana jika itu hanya hidroksi saja, misalkan, atau dia itu memiliki C-karbonil, nah itu beda lagi juga posisinya. Kalau ada C-karbonil, maka dia posisinya malah semakin menjauh. Dia posisinya adalah dishielding. Nah itu karena berhubungan dengan pasti kerapatan elektron dan seterusnya. Kemudian ada efek resonansi. Efek resonansi itu terjadi pada kalian nanti jika bertemu dengan senyawa golongan aromatis, golongan benzena. Anda harus mengetahui nih, OH ini fungsinya apa? Apakah dia sifatnya adalah pendorong elektron ataukah dia penarik elektron? Dibuka lagi materinya. Kemarin waktu monofungsi siapa yang ngajarin? Saya atau siapa ya? Nah, itu coba Anda buka kembali PPT-nya. Anda identifikasi OH ini sebagai pendorong kah ataukah dia penarik. Kalau dia posisinya pendorong, pasti posisi substituen berikutnya itu adalah posisi apakah ortopara ataukah dia meta. Kalau penarik elektron biasanya adalah meta posisinya. Maka efek resonansi itu sangat diperlukan. Nah, ini kalian bisa lihat OH. OH ini adalah pendorong ya elektron. Berarti dia mendonasikan elektronnya ke aromatis. Maka yang terjadi apa? Maka elektron bebas yang pada gugus O ini diberikan kepada aromatis. Sehingga dia di sini ya OH-nya dikasihkan sini, ini ikatan rangkap duanya ya, ikatan elektron bebasnya diberikan ke antara ini dengan ini sehingga dia membentuk ikatan rangkap 2 sehingga O menjadi kekurangan elektron. Yang di sini dia akan menjadi kelebihan elektron. Kelebihan elektron maka dipindahkan ke berikutnya sampai dia muter mencari kestabilannya. Nah, itu adalah efek resonansinya. Anda kan juga sudah belajar nih terkait dengan praktikum ya. Praktikum kan Anda dengan saya waktu ACC ya yang sering Anda keluarkan karena efek ketika Anda belajar terkait dengan aromatis ya. Itu juga Anda harus berarti tahu paham karakter saya. Jadi nanti ketika Anda offline Anda harus siap begitu ya. Materinya apa yang kalian pelajari. Nah, nantinya PPT akan saya berikan. Anda pelajari itu PPT saya. Ketika nanti kita bertemu setelah UTS, Anda sudah siap. Jangan ngomong bahwa Anda tidak menerima PPT itu atau belum sempat belajar, Bu. Tidak ada alasan seperti itu. Sudah tahu kalau, oh ya, besok Selasa saya ada kuliah sama Bu Ratih, berarti Anda harus belajar terkait dengan PPT ini. Jadi ketika saya tanyain, Anda paham. Ini kan masih baru ya, PPT belum saya berikan. Itu efek resonansinya. Kemudian ini juga jika dia posisinya adalah aldehid. Kalau aldehid, nanti bagaimana posisinya? Apakah dia penarik elektron? Jadi Anda bisa tahu nih, ketika dia pendorong elektron, dia posisinya elektron bebas diberikan ke sini, masuk ke dalam aromatis, jalan terus. Dia mengalami resonansi muter terus ya ke dalam. Ini dia kalau pendorong, maka identik dengan ortopara. Tapi kalau misalkan dia ini fungsinya, gugus fungsinya di sini sebagai penarik elektron, berarti dia akan mengambil elektron di dalam aromatis, maka otomatis panahnya itu akan seperti ini. Nah, ya, jadi elektron di sini diberikan ke gugus ini. Jadi dikekno begitu ya, diberikan. Nah, berarti resonansinya seperti ini. Nah, posisi meta itu yang disukai. Jadi, saya menuliskan di sini. Di dalam cincin vinil terjadi perbedaan distribusi muatan.
Posisi ortopara lebih elektropositif dibandingkan dengan posisi meta. Kenapa? Karena posisi meta lebih disukai. Dan kenapa juga? Karena posisi aldehid itu adalah sifatnya penarik elektron. Berarti dia posisinya sebagai withdrawing, mengambil elektron dari aromatis. Sehingga posisi aromatis dia lebih miskin elektron. Karena apa? Elektronnya diambil nih sama aldehid. Beda dengan ketika Anda belajar ini. Ketika ada OH yang terikat pada aromatis atau benzena, maka posisi aromatis ini kaya akan elektron. Karena apa? Dia kaya akan elektron karena elektron dari gugus OH itu yang elektron bebasnya diberikan ke aromatisnya, ke senyawa aromatisnya, sehingga senyawa aromatisnya itu kaya dengan elektron, sugih deh. Dan itu posisi ortopara yang disukai. Dia lebih elektronegatif di posisi orto dan tuh itu bedanya. Nah, sehingga kalian bisa lihat nih di sini contohnya kalau ini nitrobenzena, sedangkan ini adalah toluena. Nah, Anda bisa lihat di situ perbedaannya. Substituen gugus penarik elektron. Nah, posisi nitro adalah penarik, withdraw. Dia menarik elektron di dalam aromatis itu. Otomatis aromatis dia kekurangan elektronnya. Dia miskin akan elektron. Maka yang terjadi apa? Posisi ortopara tidak dilindungi. Maka yang mendekati dari pelarutnya, misalkan di sini saya menuliskan benzenanya di sini ya posisinya di 7,27, maka posisi meta itu pasti shielding. Lebih shielding. Karena apa? Karena dia tidak karena dia dilindungi. Ya kan saya coba ulang lagi ya. Nitro posisinya adalah withdraw. Dia menarik elektron. Maka posisi yang disukai itu adalah posisi meta. Meta lebih elektronegatif. Maka posisi meta itu pasti lebih shielding dibandingkan dengan posisi orto dan para. Karena apa? Karena meta lebih dilindungi. Sedangkan orto para tanpa dilindungi. Kebalikan ketika Anda melihat di sini adalah toluen, ya. Ada posisi OCH3. OCH3 itu sifatnya adalah memberikan elektronnya ke aromatis. Sehingga aromatis ini menjadi kaya akan elektron. Sugih deh. Maka yang disukai siapa? Yang disukai adalah posisi ortoparanya. Posisi ortoparanya. Maka otomatis ortopara ini itu lebih shielding dibandingkan dengan meta. Maka dia itu pergeseran kimianya lebih rendah dibandingkan dengan meta. Kalau dia tadi penarik elektron, posisi meta itu lebih rendah pergeseran kimianya dibandingkan dengan ortopara. Tapi kalau yang sini begitu ya, karena ortopara disukai atau dia dilindungi, maka dia ini lebih shielding dibandingkan dengan meta. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jam berapa ya? Jam 11. Nanti selesainya jam berapa ya? Sampai jam Mbak 11.20, Ibu. Oke, kita kurang 15 menit berarti ya. Oke, silakan ada yang tanyakan. Tadi saya memang nggak merecord ya. Harusnya Anda kalau misalkan orangnya pelupaan begitu harusnya dari awal sudah merecord. Kalau saya merecord nanti saya yang nanti yang menyimpan recordnya itu. Saya nggak mau karena nanti berarti laptop saya. Yang butuhkan Anda ya, gitu. Tapi nanti kalau offline kan kita tinggal ketemu, kemudian Anda mencatat begitu ya apa yang saya informasikan. Terus sekarang dicatat pun juga nggak apa-apa, aman. Sering. Sampai sini ada yang tanyakan enggak?
Ayo Rek, mau kalah sama saya dari tadi pagi loh ngajar ini. Suara saya keras. Menurut saya kok sudah pelan ya saya ya menginformasikan ini. Mungkin kalau yang nggak paham coba ditanyakan terkait dengan pergeseran kimia ya antara shielding sama deshielding. Jadi saya mohon ketika nanti waktu offline saya tanyain shielding itu apa, deshielding itu apa, syaratnya shielding itu seperti apa, itu harus Anda bisa menjawabnya loh ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan enggak? Coba sih saya mau tahu begitu ya. Salah satu dari kalian perbedaannya antara ya shielding sama deshielding terkait dengan efek resonansi. Ayu Dwi Lestari, adakah di sini? Oke, apa pengertian dari tadi kalau posisi suatu substituen ini sifatnya adalah penarik elektron, maka bagaimana efeknya untuk resonansinya? Itu cari dan dia itu Oke ya, jadi yang lebih dilindungi yang mana ya, Mbak? Yang lebih dilindungi yang posisi ortopara atau meta? Yang meta, begitu ya, benar ya. Jadi ketika saya contohkan di sini nitro, karena ini penarik elektron, maka dia itu akan mengambil elektron di dalam aromatis, maka yang lebih disukai atau yang lebih dilindungi adalah posisi meta. Maka dia posisinya akan lebih shielding dibandingkan orto dan para, ya kan, lebih shielding. 7,48 dibandingkan dengan 8,22 dan 7,61. Sedangkan yang satunya, ya kan, kalau yang apa namanya, dia itu sebagai pendorong elektron, maka posisi orto dan para itu dia lebih shielding, dia lebih rendah nilai pergeseran kimianya dibandingkan dengan meta. Saya harap Anda bisa paham ya yang lainnya. Nah ini, gugus pengaktifasi dan pendeaktivasi. Jadi ini mau tidak mau Anda tidak perlu menghafal tapi harus diingat. Begitu ya. Mana yang bertindak sebagai ortopara, yang sebagai pendorong, atau dia suka lebih memberikan elektronnya, ataukah dia lebih suka menarik elektronnya. Nah ini harus dipahami. Sekarang masuk ke integrasi. Tadi sudah belajar terkait pergeseran kimia, sekarang ke integrasi. Integrasi itu identik dengan tadi jumlah atom H di dalam masing-masing peak, gitu ya, dalam masing-masing sinyal atau puncak. Apa sih fungsinya integrasi di sini? Area di bawah setiap puncak, nah ini areanya ya, area di setiap bawah puncak yang sebanding dengan jumlah proton. Jadi jumlah protonnya ada berapa? Ditunjukkan dengan jejak integral. Nah, ini posisinya. Jadi, integrasi tadi kalau pergeseran kimia identik dengan delta H ya. Ini bacanya delta H itu pergeseran kimia, Rek. Ya. Pergeseran kimia identik dengan delta H dengan satuannya adalah ppm. Sekarang integrasi. Integrasi simbolnya adalah integral. Itu untuk mengetahui jumlah protonnya di dalam suatu puncak. Jadi setiap puncak ini berapa sih jumlah protonnya? Berapa sih nilai integrasinya? Nah, itu. Kemudian informasi juga terkait dengan CH, CH2 atau CH3.
Ketika rumus molekul diketahui, maka setiap kenaikan integral dapat ditetapkan ke sejumlah hidrogen. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Ketika ada soal, di sini ada CH2, CH3, ini ada Cl. Di sini atom H2, atom H3. Ini bisa teridentifikasi nih di sini integrasinya. Ya, di sini ada gini 2. Kemudian ini ada ini 3. Berarti menandakan ada atom H yang berjumlah 2, ada atom H yang berjumlah 3. Itu contohnya. Kemudian di sini juga ada, ya. B hanya ada 1, maka di sini tulisannya 1. Kemudian CH3-nya ada 2, menandakan jumlah atom H ada 6. Maka integrasinya itu adalah 6. Berarti 6 ini menandakan ada 6 atom H di dalam suatu senyawa. Entah 6 atom H ini diwakili oleh masing-masing dari CH3, begitu ya. Ataukah ada CH2, ada CH3, dan seterusnya. Itu contohnya integrasi. Ya, ini sinyal, intensitas sinyal di dalam suatu integrasi. Ini proporsinya. Nah, ini Anda bisa lihat. Hanya di sini ada 9. Begitu ya. Gini ada 1 saja. Space-nya di sini ada tingginya sekitar 2, ini ada 6. Gitu ya. Kemudian kalau disederhanakan, begitu ya, ini menjadi 1:3. Ya, oh berarti jumlah atom H3-nya itu jumlahnya 3 kalinya. 3 kalinya berapa? Berarti ini 1, ini 2, ini ada 3. Sedangkan H3-nya ada cuman 1. Itu bisa juga dibuat seperti ini. Ya. Kemudian ada juga contohnya di sini ada golongan keton, gitu ya. Di sini saya melihat ada 4 hidroksi, 4 metil, begitu ya, pentanon. Ya. Di posisi hidroksi ada di posisi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing ada H-nya itu ini. 1 ada H, ini ada H juga, ini ada H, ini ada H, dan ada H. Maka ada tulisannya A, B, C, D, E. Sorry, A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, nilai integrasinya, luas areanya di sini, begitu ya, dia nilainya 3. Kemudian ada B, itu berapa di sini? Ada 1,5. Kemudian C ada 1,0. Kemudian D ada 0,5. Maka yang kita habiskan perbandingannya, kalau kalian belajar atau ngajari anak SD gitu ya, kalau misalkan membandingkan, bandingkan habiskan dengan nilai yang paling kecil gitu ya. Maka ini yang paling kita kecilkan, dihabiskan di sini. Maka kita buat perbandingan dia 1. Otomatis di sini ada 2, begitu ya. Kemudian di sini ada 3, dan ini otomatis berapa nilainya? Kalau dibagi 0,5, dia ada 6. Perbandingan ini itu adalah jumlah bahwa CH3-nya di sini ada cuman 1 misalkan. Kita lihat di sini, CH3-nya ada 6. Oh ini berarti, ya kan? Hanya ada 6. Kemudian 1,5, ini ada 3. Berarti ini. Kemudian ada 2. Oh berarti CH2 ini. Kemudian ada 1. Oh ini punyanya ini. Jadi bisa memberikan simbol bahwa 6, 3, 2, 1 itu adalah contoh, membuktikan atau memberikan informasi bahwa ada jumlah atom H itu berjumlah 6 loh. Yang dimiliki oleh siapa ya di dalam satu area. Nah, terus kamu bilang, "Loh Bu, ini kan juga sama Bu, CH3, tapi kok dia beda sendiri, dia punya area sendiri, karena dia bukan dalam satu ruang lingkup."
lingkungannya sudah beda. Dia dihasilkan oleh C sendiri. Kalau ini kan dia diikat oleh atom C ini. C kuartener ya, dalam satu ruang lingkup dia. Dalam satu lingkungan. Maka dia menjadi satu kesatuan. Dalam satu lingkungan itu ada 6. Oh, berarti hanya 6. Kalau hanya ada 6, berarti CH3-nya ada 2 kalinya. Itu informasinya. Kemudian ada hanya 3. Oh, berarti kalau CH3 siji nih. Oh, ini berarti. Kemudian ada 2. Oh, ada CH2 berarti. Oh, ada CH2. Mana ini? Oh, ini 1. Wah, gitu. Jadi ketika rumus molekul diketahui, setiap kenaikan integral dapat ditetapkan ke sejumlah hidrogen yang sudah kita tentukan. Itu terkait dengan integrasi. Sampai sini saja. Nanti multiplisitasnya kita next-nya lagi supaya tidak bingung. Oke, ada yang tanyakan dari integrasi, kemudian pergeseran kimia, kemudian pengertian secara umum terkait dengan NMR. Silakan. Jadi kalau panjang-panjang bingung. Kalau Anda diam, berarti saya nyatakan Anda paham. Ketika nanti offline ya di sekitar tanggal 31, berarti saya offline dengan Anda. 31 itu ya tetap saya ya kayaknya yang masuk ya. Tetap saya UTS. Oh, sorry, UTS nanti akan dimasuki oleh Bu Ambar ya karena ada ujian. Bu Ambar sudah menginfokan nanti ujiannya dengan beliau. Berarti di April ya, April awal atau April minggu kedua begitu. Itu nanti kita akan ketemu lagi. Nanti kalau saya tanya integrasi itu apa, kemudian pergeseran kimia itu apa, itu harus paham loh ya. Oke, karena nanti yang dipelajari banyak sekali ya antara proton dengan karbon. Di sini ada saya 82 slide. Jadi nanti Anda pelajari 82 slide itu jangan bilang kalau saya belum punya PPT-nya, produk awal. Ya, oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada awal ini dengan saya. Semoga Anda sudah punya bayangan sedikit terkait dengan NMR, gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Yuk.